Tuh step-step konkret yang mereka bisa lakukan. Untuk at least benahin finansial awalnya dulu nih. Kita kan mau bantu mereka merdeka finansial. Merdeka tuh harus finansial dulu ya. Lu nggak bisa tuh ngomong kayak lu jadi gembel yang merdeka, itu nggak ada. Tuh lu pemulung pinggir jalan. Lu harus bebas finansial dulu baru lu bisa merdeka secara individu. Nah gimana nih step by stepnya bro? Ya pertama harus punya yang namanya kesadaran finansial. Dikit banget bro orang yang punya kesadaran finansial. Bahkan yang kayak kita omongin orang-orang yang jadi influencer keuangan ya, modal mungkin keluar negeri atau kuliah di luar negeri itu ngerasa punya skill keuangan. Padahal mereka nggak pernah pegang duit besar, nggak tahu create value-nya dari nol gimana. 0 ke 100-nya nggak pernah, ya. 0 ke 10 apalagi. Jadi harus punya kesadaran finansial. Bahwa kalian itu siapa, ya apa yang kalian butuhkan. Baru setelah itu punya tujuan finansial yang jelas. Mau apa nih, duitnya segini ya mau kaya kah, mau ngalahin inflasi kah. Dan dari situ, ya setelah punya tujuan finansial yang jelas, ya kita punya investasi ke dua hal ya sebenarnya. Satu ya dari capital ya, atau dua kita investasi ilmu supaya kita bisa ngembangin itu. Karena saya tanpa ilmu semua ini saya nggak bisa di sini. Tanpa dulu waktu SMA ya saya ikut banyak sekali lomba belajarin itu ya, buku tebel-tebel saya baca itu nggak akan bisa kemana-mana. Jadi ya pada dasarnya karena itu ya saya tuh bisa di sini. Jadi penting sekali orang tuh invest di yang namanya pendidikan. Tapi kan kesadaran finansialnya harus dibuka dulu. Yeah. Karena banyak orang ini yang gak sadar secara finansial. Masih numpang di rumah orang tuanya. Terus nonton live 12 jam gitu. Iya. Ya kan? Kacau itu hidupnya. UKT-nya masih dibayarin. Wah kacau itu. Iya kan? Lu masih sama orang tua lu nonton live 12 jam. Lu ngasih duit. Tapi problemnya ya kenapa dibilang kok Timothy begitu sih. Kan itu entertainment. Bukan masalah entertainment. Tapi apa yang dibahas di situ. Lu lihatlah manusia-manusianya. Jenisnya seperti apa. Makhluknya seperti apa. Punya uang langsung dihabiskan. Lu kasih dia duit dihabiskan lagi. Terus itu jadi contoh kan bro ke generasinya. Terus ada yang bilang juga, gue tuh sempat dapat bro clippingan dikirimin teman gue. Salah satu MI juga ngirimin gue. MI itu apa? Manajer investasi. Temen gue MI kirim ke gue. Terus gue buka, ada yang ngomong ya salah satu orang ya. Dia bilang gini bro. Investasi kripto mah gue kapok, gue nggak penting. Terus kayak investasi jelek, yang penting uangnya tuh cash. Lu kasih aja jalan sesat lo ke masyarakat luas dengan nunjukin gaya lifestyle hidup yang gitu. Uang nih habis, uang habis. Kan lu bisa lihat orang yang makan dari viewer atau kayak gimana. Ciri-cirinya adalah ketika lu udah mulai sawar-sawar, hidupnya udah mulai berubah bro. Dulunya namanya naik Avanza, sekarang mulai naik Alphard, ya kan. Dulunya ngemis, mulai BMW murah. Lu bisa lihat transisi hidupnya. Itu bisa gitu kira-kira yang biasa makan dari viewer tuh kayak begitu. Ya. Lu tega hasil kerja keras lu pakai untuk itu. Kenapa gak investasi di diri lu sendiri? Iya. Contoh. Lu akuntan, bro. Cari misalnya course di Udemy, lu beli nih. Lu jadi akuntan yang lebih jago lagi, lu bisa naik jenjangnya tuh. Terus lu bisa lompat mungkin ke karir yang lebih tinggi di dunia akuntansi. Lu bisa kerja di Big Four accounting firm gitu kan. Naik. Ada hal yang lu bisa lakukan untuk improve diri lu. Contoh, lu belajar misalnya kripto gitu kan. Yang gak usah dari kita lah, dari yang lain. Lu investasi ilmu lah. Ya nonton YouTube-nya Aceh. Nonton kan? YouTube-nya Aceh gratis. Lu nonton modulnya Aceh gratis ya kan. Atau lu punya skill yang lu bisa develop yang lain gitu kan. Contoh, lu mau belajar programming Web3 lah gitu. Ya. Gak usah di kita deh. Ya lu belajar di luar. Silakan cari. Course-nya misalnya MIT bro, Open Courseware itu ada di situ. Lu cari di MIT itu ada. Lu pelajarin, lu naik skill lu bisa improve hidup lu gitu loh. Dibanding lu kayak 50.000 lu sawer kayak ngasih LC begitu. Sadar dong. Gitu. Itu lu aja gak mau kasih pengamen dong. Pengamen di jalan. Lu gak mau kasih. Tapi itu lu kasih. Terus duit itu lu dipakai untuk gaya hidup yang hedon. Iya. Itu fenomena yang cuma ada di sini bro. Iya setuju sih. Ada yang bilang, tapi kan di luar negeri juga ada live streamer ya. Kalian harus bedakan gitu. Mana orang yang memang fokus di bidang entertainment sama mana yang menyesatkan bangsa. Ini dua hal yang sangat berbeda bro. Apakah gak ada entertainer di Indonesia? Banyak bro. Pelawak yang lucu banyak, yang keren-keren. Banyak yang channel edukatif juga membantu ada. Tapi yang bagian sampah-sampah ini gue udah resah banget lihatnya. Karena kasihan dari apa yang diomongin dari mulutnya gitu loh. Oh masyarakat jangan investasi, pegangnya cash. Wah anjing lu monyet goblok lu. Oh ada yang bilang gitu ada ya? bro monyet goblok itu.
Baru tahu. Dikirimin gue, banyak orang yang kirimin gue, ini kok ada makhluk begini katanya. Yang nonton rame banget soalnya, itu di clipping di TikTok yang nonton tuh 200.000 like bro itu. Berarti view-nya mungkin jutaan itu. Like-nya 200.000. Terus ada yang komentar-komentarnya, oh iya bener bang, gak perlu investasi malah rugi, cash aja. Wah kacau bro. Kacau itu. Oh ada ya. Gitu. Jangan uang masuk lewat langsung beli barang gitu loh. Hati-hati gitu bang. Iya. Ya. Jadi gue di sini karena gue nggak pengen kalian tersesat gitu. Yang bro kakak bilang nih, mungkin gue sambungin gimana caranya. Bener, investasi bisa dua. Iya. Lu bisa upgrade skill lu yang lu udah punya nih, skill yang lu udah sekarang nyari kerja. Iya. Contohnya editor nih, ya kan. Lu beli course untuk editing gitu. Lu jadi editor yang lebih jago, gaji lu bisa naik nanti. Lu bisa naik jenjang level skill editing lu bisa naik. Lu jadi clipper ya kan. Lu belajar skill nih misalnya, gimana cara nge-clipping di YouTube kan. Bahkan gak usah keluar duit bro, bisa gratis. Lu cari di YouTube deh, cara clipping gitu kan. Gue kasih lu 1 juta, lu bisa dapat duit. Anak-anak SMA, bahkan anak-anak SMP, lu bisa bantu tuh mama lu dengan duitnya. Itu gue kasih terus, gak akan habis. Gue kasih, duit gue gak bisa habis. Kalau 1 juta, gue bilang kan, gue buang duit ke tong sampah tuh, Napoleon tuh baru lahir tuh habisnya duit gue. Jadi gak bisa habis duit gue. Gue bakal kasih terus ya, jadi gak bakal ada berhentinya dan gue bakal kasih terus. Itu adalah cara untuk kita bisa benahin ini gitu. Dan pertama, lu harus bikin fondasi finansialnya dulu gitu. Lu punya aset yang aman ya. Bisa aset keras boleh, lu beli emas nih 6 bulan lu tabung dalam bentuk emas, gak masalah bro, ya kan? Iya. Lu bisa jual-jualin tuh, satuan berapa sekarang harganya, rupiahnya? Ya, Dia lebih tahu karena dia banyak emasnya. 10 gram. Ya. Ya 10 gram gitu kan. 19 juta ya. 19 juta gitu kan. Kalau kalian punya uang, bekerja ya kan, kalian bisa tabung sebagai darurat di emas boleh. Menurut gue boleh, sangat sah, hard asset kok. Gitu. Lu mendingan di emas daripada di bonds, menurut gue. Oh iya. Bukan cuma menurut gue sih, menurut Ray Dalio juga sama. Lu nonton tuh video kemarin nyacat Makanya. bonds tuh dia. Ya. Jadi lu dana darurat lu menurut gue emas it's fine ya. Taruh di emas. Lu bisa punya apa buffer. Jadi ketika kalau lu dipecat lu jadi nggak takut gitu kan. Kenapa butuh begini? Ini butuh edukasi finansial nih. Supaya lu kalau lu dipecat di pekerjaan lu nggak kocar-kacir gitu. Lu ngemis pesangon terus kocar-kacir habis itu. Lu udah punya 6 bulan biaya hidup lu, nah lu bisa diem, dan lu bisa mikir dulu, oke, apa yang saya mau kerjain? Lu bisa upgrade skill dulu, anak istri lu masih bisa makan. Nah ketika ini udah set bro, fondasinya nih, kayak bangun rumah bro, gak bisa langsung lu bangun atapnya gitu loh. Bener. Fondasinya udah kuat, nah baru mulai nih, ayo kita adventure nih. Lu mau sekarang kondisi finansial lu di mana? Apakah lu udah kaya raya atau belum? Kalau kaya raya, diversifikasi, sebar 7-8 aset. Ya. Lu beli mobil langka, lu beli jam tangan, lu beli properti di Bali. Lu beli apa bisnis private equity, lu beli fund di venture capital, lu beli fund di hedge fund luar negeri, lu beli crypto fund. Tapi itu buat very kaya. Yeah. Ada yang nonton, gua tahu teman-teman gua ya, lu beberapa lu, ada 3-4 orang gua tahu teman-teman gua yang nonton ini orang kaya. Tapi di luar lu, ini gua bahas nih yang buat masyarakat dulu nih. Yes. Ya kan? Investasi masyarakat kecil itu apa yang bisa diinvestasikan? Biasanya reksadana, obligasi, saham, Bitcoin. Nggak banyak, jawabannya pilihannya nggak banyak. Lu kayak nggak bisa investasi di hedge fund gitu, lu nggak bisa di Bridgewater investasi nggak bisa, Nggak ada aksesnya. nggak ada aksesnya juga, ya. Jadi jawabannya adalah lu bisa invest di something yang ada format marketnya. Nah, kenapa gua nggak saranin main properti kalau misalnya nggak punya duit? Bahaya. Ya. 1 M nih, lu pakai untuk kos-kosan, lu gagal total, mati lu miskin. Oh tapi ada yang ngajarin bang, modalnya 100 juta, 900 juta KPR, mati lu pas gitu. Ya. Gua kasih tau pasti mati, ya. Karena kalau emang segampang itu, ya jawabannya semua orang udah lakuin. Teman-teman, kalau itu memang hal yang gampang untuk dibikin, semua orang udah lakuin. Jadi jawabannya adalah, lu lihat dulu nih secara landscaping, apa yang lu bisa investasikan. Bisnis tuh jangan disentuh dulu kalau lu masih kerja. Kecuali lu bisnisnya ada hubungan sama lu. Contoh, lu videographer, lu bikin jasa production house, itu sama tuh, kesinambungan. Tapi lu kalau videographer, lu mau bikin restoran kecil, pecel lele, lu pasti miskin. Ya, jadi satu itu fondasi dulu. Yang kedua tahu nih mau mainnya di mana. Ketika udah tahu mau mainnya di mana, fokuskan di situ. Oke, lu pilih. Oke, gue mau jadi investor, misalnya public equity Amerika. Tapi kan lu nggak ada aksesnya juga. Gue mau jadi investor kripto. Lu pelajarin Bitcoin itu teknologi seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Jangan dikit lu scam. Ya, ini aset kelima bos. Ini lebih tinggi dari Amazon sekarang. Ya, lu pelajarin dulu. Ya, Bitcoin itu seperti apa. Lu pelajarin dulu teknologi seperti apa. Ethereum itu apa. Smart contract itu apa. Gimana caranya bikin smart contract sendiri. Ya, Solana itu apa. Gimana cara programming di dalam Solana? Teknologi seperti apa, ya?
Bitcoin penyimpanannya seperti apa? Apakah dibiarkan di exchange, belinya seperti apa? Ya, ditaruh di cold wallet seperti apa? Kalau multisig itu bagaimana? Types of account tuh apa? Gitu. Pelajarin dulu, ya. Lu petain dulu dan lu mapping semua. Ketika lu udah ngerti, lu baru hajar pakai duit lu masuk. Karena jangan cuma lu nyemplung aja bro ke kolam, ya kan? Orang nggak bisa berenang nih baru keluar dari kencing nih. Iya. Lu lompat nih, ya kan? Berenang, lu lompat ke air, lu belum paham cara berenang, lu pasti mati. Belajar dulu di pinggir-pinggir. Nah itu yang kita lakukan di sini, belajar di pinggir-pinggir, ya. Ya atau lihat praktisi praktek seperti ini kan? Iya, Ini kan betul. sama juga ya. Kita kasih edukasi ke teman-teman supaya teman-teman bisa lihat sama kayak Betul. dulu di kampung ya. Saya pas main bola tuh saya juga nggak langsung bisa bro. Saya pasti yang duduk-duduk di samping ya sama yang penjual cilok itu Ya. lihat yang bisa main beneran. Ya. Lama-lama kan saya inspire. Ya. Terus saya belajar passing dulu, belajar shooting. Basic kan? Lama-lama bisa main di lapangan juga karena kan orang harus aspire dulu. Betul. Lihat tokohnya itu penting. Oh, Itulah kenapa yang kita bilang. Segalanya itu. Ya kalau nggak ada tokoh yang bisa berhasil atau yang dulu jago main bola, ya saya nggak bisa aspire seperti ini. Itulah Ya. alasan kenapa ya kayak Ronaldo, Messi itu bisa aspire banyak orang untuk main bola kan akhirnya. Ya. Karena mereka melihat sosok idola yang mereka ingin jadi seperti mereka. Nah ini yang jadinya jelek sekarang. Orang ini lihat bro sosok yang mereka nggak punya kapasitas dan juga kapabilitas untuk melakukan apapun. Terus orang aspire untuk menjadi sampah kan. Ah itu bahaya banget. Lu bayangin ya? Yang lu ikutin itu siapa sih sebenarnya? Lu pernah ketemu nggak orang yang lu ikutin itu? Yang lu dewa-dewakan itu? Pernah ketemu nggak orangnya? Pernah berdialog nggak dengan orangnya? Lu tahu IQ-nya nggak berapa? Itu dulu gitu loh. Hati-hati lu mengidolakan seseorang. Jangan lu idolain sampah terus lu jadi sampah hidupnya. Terus lu bingung along the line. Karena gini, pikiran yang ada di otak lo. Makanya waktu pas gua bahas soal mindset kan diplesetin bro. Yang kayak oh ini genset, ini keset segala macam. Apa yang ada dalam pikiran lo itu dari tokoh yang lu dengerin biasanya. Ya. Utama biasa orang tua. Orang tua terus biasanya anak-anak kecil sekarang sosmed. Nah di sosmed ini sumber semua sampahnya. Karena influencer sampah itu yang begitu-begitu semua. Kan dulu ambil pola pikir mereka kan. Ya. Oh ini mindset ini goblok nih. Ketika ada orang yang ngomongin mindset serang dia, salah dia. Benar. Sekarang hidup lu jadi apa? Lu gak usah jauh-jauh. Lu lihat hidupnya mereka deh jadi apa? Berkembang gak bahkan manusianya? Secara manusianya berkembang gak? Dari 3 tahun 5 tahun gitu ya. 5 tahun let's say. Panjangin 3 tahun pasti udah jadi sampah. 5 tahun panjangin. Tetap jadi sampah juga jawabannya. Jadi hati-hati lu idolain siapa dan lu denger opininya siapa. Karena opini itu yang akan shaping cara pikir lu seperti apa. Lu dengerin opini yang sampah Yes. terus. Kayak oh uang gak perlu investasi. Itu bahaya luar biasa. Bahaya itu gua kasih tau. Oh hidup tuh foya-foya aja. Punya uang langsung. Uang dikit langsung BMW. Uang dikit langsung sewa rumah. Jangan uang dikit sewa rumah. Gitu. Bahaya bro. Bener bahaya. Iya. Bahaya banget. Bahaya banget. Ya. Dan Kalian harus sangat hati-hati dan pilah informasi mana yang masuk ke otak lu. Jangan lu masukin semuanya. Kasihan nanti. ya tapi kan sebenarnya faktanya 20.000 orang yang di sini tuh sebenarnya udah ngerti. Udah paham. Cuman ya saya ngomong yang lain biasanya yang di luar ini. Iya. Yang belum paham dan ketika ada konten yang buat mereka kasih biar mereka paham, ini mereka ini bro, tahap pertama kan selalu denial dulu. Ya. Mereka selalu ya punya marah dulu, berontak dulu. Ya. Ya kan tapi kan hidup nggak perlu kaya gitu kan. Kan selalu gitu kan. Ya itu ada alasannya kan. Kenapa ya kalian ya selalu jadi beban keluarga. Karena orang kaya itu sebenarnya bisa dibentuk kalau mereka bisa mengendalikan luka di hidupnya. Mengendalikan trauma di hidupnya. Itu orang baru bisa jadi kaya. Jadi karena kita di titik ini pun wah yang kita lalui panjang sekali. Ya. Nggak serta-merta kita bisa langsung kaya raya. Cuman kan selama mau kaya raya itu kan kita selalu berproses terus. Betul. Dan itu kalau kalian habiskan dengan sesuatu yang tidak mendukung kalian ya secara apapun ya, itu kalian nggak bakal bisa mulai-mulai. Apalagi jangankan mulai bro, kalau mindsetnya dari awal udah salah ya, kayak ngapain investasi, Betul. hidup harus foya-foya ya,
Terus baru punya nggak rumah dikit apa-apa. nyewa rumah. Karena kita kayaknya dapat juga banyak makian karena kita bilang ya ngapain orang itu nongkrong-nongkrong kan. Orang Oh, dibilang di situ kayak orang juga perlu sosialisasi. Saya tanya apa yang kamu dapetin dari coffee shopmu, tempatmu nongkrong gitu. Kan itu kan sebenarnya budaya nongkrong yang dibawa secara online mungkin kebanyakan di orang sekarang. Coba tanya pertanyaannya apa? Misalkan di coffee shopmu itu coba di absen ya, ujung ke ujung itu. Atau lihatlah duitnya ujung ke ujung tuh berapa. Berapa? Ya. Ya kan? Kumulatif nih duitnya Iya. itu berapa? Terus kamu merasa kayak di situ tuh sosialisasi, Bener. ya saya mending ke taman safari kan, lebih tenang bahkan. Ya. Kalau sama-sama nggak dapet sesuatu ya kan mending ke taman safari ya, lihat Betul. hewan sekalian kan. Betul. Kalau daripada ke coffee shop karena saya juga kayak dimaki tuh, saya nggak pernah nongkrong orang dari dulu. Kayak orang ini, orang juga butuh sosialisasi, dapat apa sosialisasi? Betul. Enakan lu sama orang yang mau building sesuatu bareng. Ini bersosialisasi kan? Oh iya, ini bersosialisasi. Iya. Bangun sekolah. Tapi gue kalau bukan ngomong sama dia, tapi sejak ada dia nih, gue ngomong sama orang jadi lebih malas lagi bro. Dulu kan, jadi gue kasih tau di sini ya, gue alergi sama orang goblok. Ya, gue mending ngomong sama orang miskin dibanding sama orang goblok. Gue tuh paling nggak tahan sama goblok. Jadi kalau lu mungkin ngerasa lu orang goblok yang kayak gue tiba-tiba nggak balas lu lagi atau nggak mau ngomong, karena gue ketemu lu sekali dan lu ternyata orang goblok gitu jawabannya. Ya. Iya. Gue alergi dan gue nggak peduli. Terus kalau lu nggak suka mau gimana lu kan sama gue gitu. Jadi standar gue makin tinggi nih sejak kamu Yes. kita solve very hard problem setiap hari. Kita Yeah. coba solve market, kita coba solve apa yang kita kerjakan, kita coba kompleks lah. Pikiran ini kompleks gitu dari pagi sampai malam. Yang kita lakukan ini sulit dan kompleks. Masalah tersulit di dunia. Pendidikan itu masalah tersulit loh di dunia. Nomor 1 paling sulit diselesaikan. Nggak pernah selesai dari zaman dulu. Benar. Itu yang kita mau coba selesaikan. Makanya seru banget hidup gua. Gitu. Jadi teman-teman harus paham ya, yang kita kerjakan di sini juga sulit.